Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar psikologi umum. Saya sendiri dosen pengampu Iqbal Hidayat Lubis SPC MPSI peserta PKDP Win Araniri 2026, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Prodi Psikologi. Dalam ruang belajar psikologi umum, yaitu kita mempelajari beberapa poin. Yang pertama, mengenai pengertian psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Kemudian perilaku behavior, yaitu perilaku adalah semua bentuk tindakan atau reaksi yang dapat diamati dari seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya di sini yaitu seperti berbicara, berjalan, menangis, dan tertawa. Selanjutnya perilaku yang tidak langsung yaitu tersirat, seperti detak jantung meningkat saat takut, wajah memerah saat malu, gemetar saat cemas. Psikologi mencakup cara berpikir, merasakan, dan bertindak dalam berbagai situasi, yaitu senang, sedih, takut, marah, dan cemas. Contoh, saat mendapatkan nilai bagus, seseorang akan merasakan senang dan bahagia. Next, sejarah psikologi. Psikologi berasal dari filsafat dan berkembang menjadi ilmu ilmiah pada abad ke-19. Pada awalnya, psikologi belum menjadi ilmu tersendiri. Pemikiran tentang jiwa, pemikiran tentang perilaku manusia dibahas dalam sebuah ilmu, yaitu ilmu filsafat. Itu sejarah psikologi. Tokoh penting dalam psikologi seperti William Wald, yaitu pendiri laboratorium pertama kali didirikan di Leipzig, yaitu Jerman. Inilah yang dianggap sebagai awal psikologi sebagai ilmu ilmiah. Next, pendekatan dalam psikologi. Dalam poin video pembelajaran ini, psikologi umum yaitu pendekatan dalam psikologi. Seperti biologis, seseorang mengalami depresi karena ketidakseimbangan neurotransmitter, yaitu di otak. Behavioralistik, mahasiswa rajin belajar karena sering diberi hadiah nilai bagus. Kemudian ada kognitif, yaitu mahasiswa memilih strategi belajar tertentu karena mempertimbangkan cara yang paling efektif. Biasanya mahasiswa ini paling cari yang cara sederhana. Selanjutnya humanistik, seseorang berusaha mengembangkan bakatnya agar mencapai tujuan hidup tinggi. Psikoanalisis, pengalaman masa kecil karena trauma masa kecil yang tidak disadari. Next, dasar biologis perilaku. Dalam psikologi umum atau dalam materi ini, perkuliahan ini atau psikologi umum ini, mahasiswa ini mampu menjelaskan ruang lingkup seperti dasar psikologis perilaku, yaitu otak sistem saraf berperan penting dalam perilaku manusia. Kerusakan pada bagian otak tertentu dapat menyebabkan perubahan kepribadian atau kesulitan kontrol emosi. Contoh, saat menyentuh benda panas, saraf langsung mengirimkan sinyal ke otak sehingga kita menarik tangan. Itu contoh menyentuh benda panas, yaitu otak sistem saraf. Kemudian ada neurotransmitter, yaitu mempengaruhi emosi dan tindakan. Seperti ada 3 dia, dopamin, serotonin, adrenalin. Dopamin yaitu rasa senang dan motivasi. Serotonin yaitu suasana hati, biasa mood yang menyenangkan, mood yang tidak menyenangkan. Kemudian adrenalin yaitu respon terhadap stres, terhadap atau bahaya tertentu. Contoh, kurang serotonin dapat berkaitan dengan suasana hati yang buruk atau depresi, seperti itu. Oke, lanjut next. Kemudian ada sensasi dan persepsi. Apa itu sensasi? Sensasi penerimaan stimulus dari lingkungan. Sensasi adalah proses penerimaan rangsangan
Stimulus dari lingkungan melalui panca indera, contoh mata menangkap cahaya dari lampu, telinga menerima suara musik, kulit merasakan panas. Selanjutnya persepsi. Apa persepsi? Yaitu proses mengimplementasikan informasi tersebut, artinya bagaimana otak memberi arti pada apa yang kita lihat agar atau rasakan. Contohnya itu seperti suara musik, tidak hanya terdengar bunyi tapi lagunya yang enak didengar. Kemudian sebatang benda bisa dipersepsikan sebagai pena atau senjata yang tergantung situasinya. Oke, next. Kemudian belajar, yaitu learning. Apa itu belajar? Belajar dalam psikologi adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan atau sikap seseorang yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman, latihan atau interaksi dengan lingkungan. Misalnya, seorang yang awalnya tidak bisa mengoperasikan komputer, setelah belajar ia menjadi mampu menggunakannya. Proses itulah contoh proses belajar. Belajar biasanya ditandai oleh adanya perubahan pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Perubahan bersifat relatif, permanen, terjadi karena pengalaman atau latihan, bukan karena faktor bawaan atau insting. Next. Memori. Memori dalam hal psikologi sangat berperan penting dalam ilmu psikologi. Dalam psikologi, memori sangat penting karena menjadi dasar dari proses belajar. Tanpa memori, seseorang tidak bisa menyimpan pengetahuan atau pengalamannya. Contohnya, biasanya saat kamu belajar materi kuliah, membaca buku, e-coding, atau menyimpan ingatan, stroke, lalu menjawab soal ujian. Proses penyimpanan dan pengingat informasi terdiri dari memori sensorik jangka pendek dan jangka panjang. Next, lanjut emosi. Dalam perkuliahan ini, dalam materi pembelajaran psikologi umum ini, itu termasuk adalah emosi. Emosi adalah reaksi psikologis yang kompleks, yang melibatkan perasaan, perubahan psikologis, dan perilaku sebagai respon terhadap suatu rangsangan, stimulus tertentu, contoh senang, marah, takut, dan sedih. Oke, next. Motivasi. Motivasi berasal dari kata bahasa Latin yang berarti bergerak. Dalam psikologi, motivasi adalah kekuatan psikologis internal maupun eksternal yang membuat seorang jauh lebih baik. Contohnya itu kebutuhan dasar, pencapaian, dan penghargaan. Oke, next. Kepribadian. Dalam psikologi umum, dalam materi pembelajaran psikologi umum ini adalah kepribadian ini sangat penting atau sangat di dalam materi ini memang ada kepribadian. Dalam psikologi, kepribadian atau personality adalah pola khas dari cara berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif konsisten dan menetap pada seseorang. Pola khas pikiran, perasaan, perilaku individu. Kepribadian juga pola khas yang relatif stabil dalam cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Kepribadian terbentuk dari kombinasi faktor bawaan, lingkungan, serta pengalaman hidup, dan jelaskan melalui berbagai teori seperti psikologi analisis, trait, humanistik, dan behavioristik. Kemudian dalam psikologi ada yang namanya kesehatan mental, kondisi kesejahteraan psikologis, gangguan umum, depresi, kecemasan, stres. Kesehatan mental bukan hanya tidak sakit jiwa, tapi juga mampu berfungsi dengan baik secara emosional, berpikir, dan sosial. Kesehatan mental kondisi ketika seorang mampu mengelola pikiran, emosi, dan perilaku secara seimbang sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta sangat penting untuk kualitas hidup seseorang. Aplikasi psikologi ini digunakan dalam pendidikan, industri klinis, dan sosial, dan membantu memahami, memecahkan masalah manusia. Kesimpulan dari sebuah pembelajaran ini yaitu psikologi umum, yaitu kesimpulannya psikologi membantu memahami perilaku manusia secara ilmiah, bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk pemaparan dalam video pembelajaran ini.
Saya Iqbal Hidayat Lubis, peserta PKDP UIN Araniri 2026, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Prodi Psikologi Islam. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.